Halo insan sinema di seluruh Nusantara, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus mengupayakan kebahagiaan orang-orang yang diperjuangkan. Balik lagi di Second Cinema bersama saya Z yang selalu santuy dan bersahaja ini. Setelah sebelumnya menyajikan rangkuman film aksi yang mudah-mudahan cukup menghibur, kali ini saya akan merangkumkan sebuah film thriller horor bertemakan exorcism atau pengusiran roh jahat yang katanya diangkat dari kisah nyata dengan judul Deliver Us From Evil. Bagi teman-teman yang lemah jantung, saya tidak menyarankan untuk menonton film ini sendirian karena banyak sekali jump scare yang menurut saya cukup berkualitas dan bisa membuat penonton benar-benar terbawa suasana. Dan bagi teman-teman yang lemah iman tapi sering berbuat maksiat, segeralah berdamai dengan Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya karena iblis sangat senang dengan manusia yang jauh dari Tuhannya. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk ke dalam alur filmnya. Beberapa orang tentara Amerika yang sedang bertempur di lokasi Irak dengan suasana malam hari mengawali adegan pertama di film ini. Dalam peperangan singkat di area terbuka itu, tampak tentara Amerika lebih unggul meski pada akhirnya hanya menyisakan 3 orang di antara mereka. Tanpa kesulitan yang berarti, ketiganya pun berhasil menumpas sisa-sisa militan musuh dan tiba di sebuah bunker persembunyian yang setelah mereka masuki, ternyata bunker tersebut memiliki lorong yang cukup panjang. Kemudian 2 orang di antara mereka masuk menyusuri lorong tersebut dengan menyalakan senter dan kamera untuk mendukung visual dalam lorong yang cukup gelap. Sesampai di ujung lorong, mereka menemukan bau busuk yang sangat menyengat yang membuat mereka menyumpal hidung dengan batang-batang rokok dan melihat sesuatu yang membuat mereka shock. Kemudian lampu senter yang mereka bawa tiba-tiba mati, suasana pun menjadi gelap diiringi dengan teriakan keduanya yang bersamaan dengan hilangnya visual kamera yang masih menyala. Kemudian scene berpindah ke suasana malam hari sebuah kota bernama Bronx, meninggalkan ketiga tentara tadi tanpa kejelasan akan nasib mereka. Dan dari sini cerita berfokus pada perjalanan tugas 2 orang ofisir polisi yang di malam itu sedang menyambangi sebuah TKP penemuan mayat bayi malang yang kemungkinan dibuang oleh seseorang tidak beradab yang tidak mau bertanggung jawab atas hasil hubungan gelapnya. Setelah menyerahkan temuannya kepada tim forensik, kedua ofisir polisi itu pun kembali melanjutkan sweeping malamnya. Dan saya perkenalkan, mereka adalah Sersan Ralph Sarchi dan Sersan Butler. 2 orang ofisir polisi yang memiliki komitmen dan motivasi tinggi terhadap tugas-tugas investigasi malam. Keduanya selalu bertugas bersama meskipun memiliki karakter yang jauh berbeda. Sarchi adalah seorang yang selalu serius, sering dipanggil pria radar karena memiliki intuisi yang kuat terhadap kejadian-kejadian yang akan dan sedang berlangsung. Dan Butler adalah orang yang santai dan gokil. Mereka ini dikenal aktif menangani setiap laporan yang masuk dari masyarakat. Seperti kali ini, di tengah perjalanan mereka terdengar panggilan tugas dari radio komunikasi untuk menindaklanjuti sebuah laporan KDRT yang dilakukan oleh seorang veteran militer. Mereka pun mengajukan diri menggantikan tim lain untuk meluncur ke lokasi yang ditunjuk. Sesampainya di rumah yang dituju, mereka menemukan seorang perempuan dengan wajah yang babak belur dan ketakutan karena dihajar suaminya sendiri. Dengan menahan emosi, Sarchi meminta sang suami dari wanita tersebut agar mau diamankan dan ikut secara baik-baik. Namun dengan arogan, pria yang tampak temperamen itu melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam dan melukai tangan Sarchi sehingga mereka berdua terpaksa melakukan tindakan represif. Scene beralih sejenak menyoroti seorang pria berambut sedikit gondrong dengan wajah simetris sedang melakukan kegiatan kebugaran fisik hingga jogging di malam hari. Di sela jogging malamnya, pria itu mampir ke sebuah bar untuk minum segelas Johnny Walker. Meski sempat terjadi percakapan pria ini dengan seorang perempuan di bar, namun belum dijelaskan siapa pria ini sebenarnya. You're all sweaty. Tell the shot Johnny Walker black. Dan scene kembali berfokus pada Sarchi dan Butler yang lagi-lagi mendapat laporan sebuah kejadian memilukan di salah satu lokasi kebun binatang wilayah setempat.
di mana seorang perempuan tiba-tiba melemparkan anaknya yang berumur 2 tahun ke sebuah parit yang cukup dalam. Belakangan diketahui bahwa anak malang itu selamat meski terluka, namun sang ibu Eden tersebut menghilang di tengah para pengunjung kebun binatang yang panik, dan diyakini masih bersembunyi di salah satu sudut dalam kebun binatang itu. Untuk memastikan hal itu, Sarchi dan Butler pun melakukan pencarian dengan berpencar. This is creepy after hours. We should... Pencarian mereka pun berhasil. Sarchi menemukan perempuan itu tengah bertingkah aneh, yaitu menggaruk tanah dan batu di tempatnya berpijak. Tidak hanya itu, saat diinterogasi pun ia tidak menjawab sama sekali semua pertanyaan yang diajukan Sarchi kepadanya. Dengan ekspresi yang berubah-ubah seperti orang yang kurang waras, yang keluar dari mulutnya hanyalah racauan tidak jelas mengikuti sebuah lirik lagu berisikan kata-kata tentang pintu menembus sisi lain. Oh yeah. Di tengah kejanggalan itu, sudut mata Sarchi tanpa sengaja menangkap sesosok pria tengah mengecat salah satu dinding bagian dalam kandang pertunjukan singa. Setelah ditanyakan, pengawas kebun binatang pun baru menyadari keberadaan pria tersebut yang dikatakannya memang sudah melakukan pekerjaan itu sejak pagi tadi, tapi si pengawas tidak mengira bahwa pria itu masih terus melakukan kegiatan mengecatnya hingga malam hari. Sarchi kemudian menegur dan memanggilnya. Pria itu berbalik dan melihat ke arahnya dengan tatapan yang menyeramkan, dan berlalu dalam kegelapan tanpa menjawab dengan sepatah kata pun. Hey! I want to talk to you! You stay right there! Ditemani salah seorang petugas kebun binatang, Sarchi menyusul pria aneh tersebut ke dalam kandang pertunjukan singa itu. Namun sesampainya di dalam, hal yang sangat mengejutkan terjadi. 2 ekor singa jantan yang diyakini tengah berada di kandang karantina mereka ternyata juga tengah berada di kandang pertunjukan itu bersama Sersan Sarchi. Sesaat suasana menjadi mencekam, namun beruntung Sarchi berhasil selamat dari terkaman para singa jantan tersebut. Kejadian itu pun menyisakan sebuah tanya. Entah bagaimana si tukang cat berada di tempat itu dengan 2 ekor singa jantan berkeliaran di sekitarnya. Setelah melalui malam yang cukup melelahkan, sudah waktunya bagi Sarchi untuk pulang ke rumah dan beristirahat. Sekilas scene menyoroti kehidupan Sarchi di luar waktu tugasnya memperlihatkan keceriaan mereka bersama istri dan gadis kecilnya. Hari berganti dan scene kembali menyoroti kesibukan Sarchi dan Butler dalam menjalankan tugasnya sebagai opsir polisi. Dimulai dari kantor mereka di mana kita akhirnya diperkenalkan pria berambut sedikit gondrong yang sebelumnya diperlihatkan melakukan kegiatan kebugaran fisik di malam hari. Pria itu bernama Joe Mendoza dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah pendeta yang diminta melakukan pendampingan oleh keluarga Jen Krena. Kemudian ia pun berlalu setelah sebelumnya meninggalkan kartu namanya kepada Sarchi. You got a name? Joe Mendoza. Just one of my charges to go. Where's your collar, Padre? Masih di dalam kantor mereka saat sedang membicarakan kejadian di kebun binatang beberapa waktu lalu, salah seorang rekan mereka mengabarkan sebuah laporan lagi dari seorang perempuan yang merasa terganggu dengan kejadian-kejadian aneh di rumahnya, seperti sering munculnya suara-suara yang berasal dari basement rumah mereka dan benda-benda yang tiba-tiba bergerak sendiri. Diceritakan juga perempuan tersebut melaporkan bahwa dirinya mendapat panggilan telepon dari ayahnya yang sudah meninggal 7 tahun yang lalu, di mana dalam percakapan telepon itu sang ayah mengatakan tentang sebuah pintu menuju sisi lain, sama dengan yang keluar dari mulut Jen Krena. And today she gets a call from her father saying shut the door. He's been dead for 7 years. He's a whacked up. Seperti biasa, Sarchi dan Butler kembali mengambil alih penanganan laporan tersebut dan mereka pun menuju ke TKP. Sesampainya di rumah yang dituju, mereka menjumpai suami istri bernama Adam dan Serafina yang sepertinya berasal dari Meksiko dan belum fasih menggunakan bahasa lokal, dan anak sulung mereka yang bernama Mario. Setelah masuk ke dalam, Sarchi dan Butler menyaksikan keadaan rumah yang berantakan dan pria bernama Adam itu mengatakan hal itu terjadi karena mereka sekeluarga ketakutan dan tidur bersama-sama di ruang tamu semenjak kejadian-kejadian aneh di rumah mereka mulai berlangsung.
Sarchi juga menanyakan kenapa ruangan rumah mereka begitu gelap. Si ayah menjelaskan berapa kali pun mereka mengganti bohlam, dalam hitungan jam akan langsung putus terbakar. Lantas mereka mencoba menggunakan beberapa lilin suci yang diberikan oleh seorang pendeta, namun lilin-lilin tersebut tidak mau menyala meski mereka coba menyalakannya berulang kali. Mario juga memberitahukan keanehan lain seperti patung salib mereka yang hanya tersisa sebagian karena pernah tiba-tiba terjatuh dan hancur dengan sendirinya. He came down off the wall and broke. Sarchi dan Butler terus berjalan menuju basement bawah tanah rumah itu atas petunjuk pemilik rumah, dan baru saja mereka memasukinya, mereka langsung dikejutkan oleh sesuatu. There. Look at that. Butler yang kesal karena Sarchi sedikit mengoloknya setelah menemukan tikus sebagai penyebab pergerakan benda yang membuatnya kaget, memutuskan meninggalkan ruangan itu untuk mencari udara segar. Di samping dia juga tidak tahan dengan bau busuk menyengat yang merebak di ruangan basement tersebut. Sarchi melanjutkan penelusurannya seorang diri hingga ia menemukan sesosok mayat yang telah membusuk yang tiba-tiba terjatuh di samping sebuah dinding papan yang baru dicat, di mana di bawahnya terdapat beberapa peralatan pengecatan dinding yang belum dibereskan. Hasil penyelidikan setelahnya diketahui bahwa identitas pria yang menjadi mayat tersebut adalah David Griggs, salah satu dari 2 tukang cat yang pemilik rumah sewa sebelumnya. Kemudian Sarchi dan Butler menanyai mereka tentang tukang cat yang satunya lagi, namun pasangan penghuni rumah tersebut tidak mengetahui informasi apapun tentangnya. Bahkan mereka juga tidak pernah melihat wajahnya karena ia selalu mengenakan jaket yang berpenutup kepala. Berbekal informasi hasil pengembangan dari penemuan mayat di basement itu, Sarchi dan Butler bersama tim menyambangi kediaman almarhum David Griggs. Di sana mereka mendapati keadaan ruangan tempat tinggal Griggs tersebut sangat kotor, berantakan, dipenuhi sampah dan serangga kecoa. Mereka juga menemukan beberapa hal mengejutkan, di antaranya foto yang berisi gambar Griggs dan Jane Crena, yang dengan itu dapat disimpulkan kalau David Griggs adalah suami dari Jane Crena, perempuan yang membuang anaknya di kebun binatang, dan anak itu adalah anak mereka berdua. Selain itu juga terdapat sebuah foto berisi gambar David Griggs yang masih mengenakan seragam tentara bersama 2 orang temannya, di mana salah satu orang dalam foto tersebut tidak lain adalah veteran tentara yang melakukan KDRT terhadap istrinya di awal-awal scene yang belakangan diketahui bernama Jimmy. Dan 1 orang lagi bernama Mick Santino yang diduga adalah tukang cat misterius yang mereka temui di kebun binatang yang sama di mana Jane Crena membuang anaknya. Dalam scene berikutnya, Mendoza yang seorang pendeta kembali datang menemui Sarchi di kantornya dengan tujuan meminta izin diperlihatkan rekaman kamera CCTV yang menyoroti perilaku Jane Crena di kebun binatang. Sarchi menanyakan alasan pendeta Mendoza ingin melihat rekaman tersebut. Mendoza tidak langsung menjawab pertanyaan itu karena ia sadar bahwa Sarchi tidak akan langsung percaya. Namun Sarchi tetap bersikeras dan Mendoza pun menjelaskan bahwa jika dilihat dari tanda-tandanya, apa yang dialami Jane Crena bukanlah masalah gangguan kejiwaan, melainkan masalah spiritual. Dalam kata lain, Jane Crena mengalami kerasukan. I've experienced 2 types of evil in this life, Officer Stark. I believe Jane's problem to be... I'm sure you remember that in Catholic teaching there are very specific signs. Karena tak mendapat persetujuan untuk melihat rekaman kejadian tersebut, Mendoza pun pamit sembari meminta dikabari apabila nanti pihak kepolisian menemukan hal aneh yang sulit dijelaskan dalam video tersebut. Okay, Father. Setelah mengiyakan permintaan Mendoza, Sarchi melanjutkan langkah menuju ruang kerjanya. Sesampai di ruang kerjanya, Butler yang sudah menunggu menjelaskan beberapa temuan dari pengembangan penyelidikan mereka. Temuan yang paling mengejutkan adalah mengenai kematian David Griggs, di mana didapati fakta bahwa penyebab kematiannya adalah dikarenakan bunuh diri dengan menenggak 2 kaleng thinner, dan itu dilakukannya tanpa ada indikasi paksaan dari siapapun. Sementara Santino si tukang cat misterius juga diketahui sebagai satu-satunya orang yang ada di dekatnya dan menyaksikan kejadian itu secara langsung.
Dan saat menyaksikan isi rekaman kamera CCTV utuh yang didapat dari pihak pengelola kebun binatang, mereka menemukan beberapa kejadian yang benar-benar aneh dan janggal di dalamnya. Graffiti in a lion's den? This is creepy. Bullshit. Kemudian scene beralih menyoroti perilaku Sarchi di rumahnya yang mulai bersikap temperamental terhadap anak gadisnya yang masih kecil. Menandakan bahwa kejadian-kejadian yang dialaminya belakangan ini mulai membuatnya mengalami depresi dan stres. Christina, will you shut up? What the hell was that? You never talk to her like that. Di malam berikutnya, Sarchi memutuskan kembali mengunjungi rumah Jimmy, si pria pemukul istri, guna menanyakan beberapa hal menyangkut suaminya. Si istri pun menceritakan bahwa Jimmy suaminya, Mick Santino dan David Griggs adalah teman seperjuangan. Selain itu, Jimmy suaminya juga berperan sebagai juru kamera pertempuran di medan perang. Pertemuan terakhir ketiganya adalah 2 minggu yang lalu, di mana Mick Santino dan David Griggs yang membuka usaha jasa pengecatan datang untuk mengecat ruang kerja Jimmy sebagai bentuk balas budi atas kebaikan dirinya di masa lalu. Adapun perubahan kepribadian Jimmy sudah dirasakan oleh sang istri semenjak dirinya kembali dari medan perang. Sarchi kemudian meminta izin untuk melihat isi rekaman video perang mereka, dan disinilah ia mulai menemukan sedikit titik terang. Do you mind if I stay for a bit? What the fuck is that? What the fuck? Holy shit, it's fucking bats, dude. What is it? What is that? Di samping itu, Sarchi juga menemukan lukisan di dinding ruangan itu berisi simbol-simbol yang mirip dengan lukisan yang sama yang dilihatnya di kebun binatang dan di dalam video rekaman perang milik Jimmy. Tidak sampai di situ saja, lukisan berisi simbol-simbol aneh itu juga ditemukan di lokasi penemuan mayat David Griggs. Keesokan harinya bersama Mendoza si pendeta gondrong, Sarchi mengunjungi Jane Crena yang saat ini diisolasi di sebuah ruangan di salah satu rumah sakit jiwa di kota itu. Tujuan Sarchi mengunjunginya adalah untuk menanyakan tentang Mick Santino. Karena ditemukan dalam video dari kebun binatang, Jane Crena melemparkan bayinya ke dalam parit sesaat setelah berkomunikasi tatap muka dengan Mick Santino si tukang cat misterius. Namun Jane Crena bertingkah semakin aneh dan menggigit tangannya ketika Sarchi menunjukkan gambar simbol-simbol aneh di dinding melalui ponselnya. Dan di momen itu Jane Crena menyebut sebuah nama yang membuat Sersan Sarchi tertegun. Hey! In nomine Domini nostri. Di sebuah kedai kopi, Mendoza kemudian menjelaskan kepada Sarchi makna simbol-simbol yang ditunjukkannya kepada Jane Crena berdasarkan pemahamannya tentang dunia spiritual. Bahwa simbol-simbol itu merupakan sebuah sarana untuk membuka portal bagi para arwah penasaran dari dunia lain. So these messages. Sampai di sini Sarchi masih belum percaya begitu saja dan tetap menganggap hal-hal semacam itu sebagai tahayul belaka. Dan di sini kita diperlihatkan bahwa Sarchi pada dasarnya bukan hanya konservatif, tetapi ia juga tidak sepenuhnya mempercayai tentang adanya Tuhan. Untuk membuatnya yakin dan menyadari kekeliruannya akan pemahaman tentang Tuhan dan hal-hal gaib lainnya, Mendoza memperdengarkan sebuah rekaman berisi pengalaman pertamanya melakukan ritual pengusiran roh yang merasuki seorang perempuan, di mana dalam rekaman itu terdapat 3 jenis suara. Yang pertama adalah suara Mendoza sendiri, kemudian suara si perempuan yang kerasukan bernama Claudia, dan suara ketiga adalah suara iblis yang merasukinya. You'll hear 3 voices on the recording. Dios eterno, Padre nuestro. Te lo manda Dios altísimo. Te lo manda el altísimo. Te lo manda por el del verbo eterno. Dios altísimo. Sarchi belum menyadari bahwa sementara dirinya sedang berfokus pada kasus-kasus aneh yang sedang ditanganinya, gangguan-gangguan aneh tersebut juga mulai memasuki rumahnya dan mendekati gadis kecil kesayangannya.
Sementara itu, di lokasi yang berbeda, Jane Krena berhasil terlepas dari ruang isolasinya setelah sebelumnya mencelakai penjaga di rumah sakit tempatnya dikurung. Dalam kesempatan lain, Sarchi yang mulai mempercayai Mendoza akhirnya memperlihatkan rekaman kejadian Jane Krena di kebun binatang. Dan fenomena janggal yang memperlihatkan Santino si tukang cat misterius melepaskan singa-singa dari kandang karantina mereka setelah sebelumnya berbicara kepada singa-singa tersebut. Sarchi juga menceritakan perihal kemampuan radar gaib miliknya yang masih diragukannya sendiri. Mendoza meyakinkan kemampuan unik tersebut adalah anugerah yang mungkin menjadi sebab Sarchi berhadapan dengan situasi saat ini, sebagai orang yang terpilih untuk menyelesaikannya. Di saat bersamaan, Butler datang membawa informasi tentang Mick Santino dan bukti kejahatan masa lalunya yang belum terungkap. Mereka pun berangkat menuju kediaman Santino yang sudah teridentifikasi, dan sesampainya di sana mereka harus menunggu karena Mick Santino sendiri belum kembali ke kediamannya tersebut. No landlord around, no key. Wait out front. I'll take the bag. Sementara tanpa sepengetahuan mereka sedang terjadi kehororan lain di rumah Sarchi. Pengintaian di rumah Santino mereka lakukan secara terpisah, di mana Butler menunggu di bagian belakang rumah dengan berdiam di dalam mobil patroli mereka, sementara Sarchi menunggu di bagian depan rumah bersama Mendoza di dalam mobilnya. Sampai pada akhirnya Mick Santino terlihat memasuki rumahnya. Sarchi bergerak melakukan pengejaran bersama Butler, sementara Mendoza dimintanya untuk tetap menunggu di mobil karena itu merupakan tugas kepolisian. Perburuan pun mulai dilakukan, namun kali ini Sarchi dan Butler cukup mengalami kesulitan karena Mick Santino yang pada dasarnya sedang kerasukan roh jahat ini ternyata bukan target buruan yang mudah. Dengan tipu dayanya, iblis yang merasuki Santino memisahkan mereka berdua untuk kemudian melakukan tatap muka dengan Sarchi. Dan tanpa diduga di waktu dan lokasi yang sama, Jimmy si pemukul istri muncul dan langsung menyergapnya dari belakang. Sementara Sarchi kesulitan melepaskan diri dari sergapan Jimmy yang juga kerasukan, Santino meninggalkan mereka berdua untuk menghampiri Butler. Beruntung kekhawatiran Mendoza cukup untuk membuatnya datang tepat waktu hingga Sarchi terselamatkan, namun naas bagi Butler yang kemudian harus sekarat dan tewas dengan luka yang cukup parah setelah berhadapan langsung dengan Santino. Sementara Santino sendiri berhasil lolos dan kembali menghilang. Kematian Butler membuat Sarchi sangat terpukul. Di sisi lain, kejadian itu juga membuatnya mulai menerima keberadaan Tuhan yang selama ini diabaikannya. Hingga mendorongnya melakukan sebuah pengakuan dosa disaksikan Mendoza dan terbongkarlah fakta bahwa di masa tugasnya terdahulu, ia pernah bertindak main hakim sendiri karena luapan amarahnya terhadap seorang terdakwa pelaku pedofilia yang diduga telah membunuh 2 orang bocah perempuan. Dengan kedua tangannya sendiri, Sarchi memukuli orang tersebut hingga menyebabkannya tewas tanpa memberinya kesempatan melalui proses peradilan terlebih dahulu. Dan nama orang tersebut adalah Marvin, yang disebutkan Jane Krena saat menggigit tangannya. Mendoza pun memberikan pengampunan dosa kepada Sarchi. Scene kemudian kembali berlanjut menyoroti gadis kecil kesayangan Sarchi yang sedang tidur di kamarnya. Di sisi lain, Sarchi yang sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah dengan mengendarai mobilnya juga dikejutkan dengan kemunculan sosok Jane Krena yang secara tiba-tiba.
Di waktu yang sama, Sarchi juga menerima panggilan telepon dari nomor milik istrinya Jenny. Namun saat telepon diangkat, yang berbicara melalui nomor istrinya tersebut adalah iblis yang merasuki Mick Santino. Ia pun bergegas menuju rumahnya dan menemukan Santino yang berdiri menyambutnya dengan bertelanjang dada, memperlihatkan sekujur tubuhnya yang penuh luka goresan simbol-simbol iblis. Ketika Sarchi menanyakan keberadaan istri dan anaknya, iblis berwujud Santino itu tidak menjawab melainkan mengajukan pilihan. Yang kedua-duanya bertujuan memancing amarah Sarchi, di mana apabila ia tidak berhasil mengendalikannya, maka jalan bagi sang iblis akan semakin terbuka lebar. Namun Sarchi tidak terpancing oleh tipu daya sang iblis sampai anggota kepolisian lainnya berdatangan dan mengamankan Santino. Dengan bantuan Mendoza, mereka pun melakukan ritual pengusiran roh jahat. Mendoza menjelaskan dalam proses pengusiran roh jahat itu, mereka akan melalui 6 tahapan. Tahapan yang pertama adalah kehadiran, di mana sang iblis menyatakan kehadiran. Tahap yang kedua adalah berpura-pura, di mana si iblis akan berpura-pura lenyap dan bersembunyi di balik kepribadian asli orang yang dirasukinya. Tahap yang ketiga adalah pengungkapan, di mana iblis akan memancing amarah orang-orang yang mencoba mengusirnya dengan mengungkapkan kesalahan masa lalu dan kelemahan-kelemahan mereka. Tahap yang keempat adalah suara, di mana iblis akan mengungkapkan namanya. My name is the jungle. Tahap yang kelima adalah bentrokan, di mana iblis akan menunjukkan kekuatannya dengan mendatangkan hembusan angin yang kuat atau menggerakkan benda-benda di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah pengusiran, di mana sang iblis akan benar-benar lenyap oleh jimat atau simbol ketuhanan dan mantra-mantra yang diucapkan pengusiran. Setelah melalui beberapa tahapan pengusiran itu, roh jahat yang merasuki tubuh Mick Santino pun lenyap. Dan berbekal informasi yang didapat dari Mick Santino yang telah pulih menjadi manusia normal, Sarchi dibantu tim kepolisian lainnya akhirnya dapat menemukan kembali istri dan anaknya. Dan film pun berakhir. Disutradari oleh Scott Derrickson, dikatakan film ini diambil dari kehidupan nyata seorang polisi bernama Ralph Sarchi yang kemudian menjadi seorang demologis. Naskahnya sendiri diadaptasi dari buku karya Ralph dan Risa Collier berjudul Beware the Night yang dirilis pada 2001. Walaupun belum menjadi film horor terbaik, tapi menurut saya film ini cukup membuat bulu hidung saya merinding, sangat berbobot dan menegangkan. Buat teman-teman yang belum nonton aslinya seperti nonton. Pesan moralnya cukup yang saya sampaikan di awal saja. Apapun agama kita, marilah kita terus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena iblis senang dengan orang yang jauh dari Tuhannya, dan dia adalah musuh yang tidak tampak namun nyata adanya. Seperti biasa, sisanya teman-teman silahkan simpulkan masing-masing. Tonton dulu versi aslinya. Boleh rekomendasi kalau ada film yang bisa kami bantu rangkumkan. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Semoga menghibur. Selamat menjalani hari-hari penuh semangat dan sampai jumpa di review berikutnya.